Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan saat ini Bali Now kehadiran tamu yang buat kami sangat luar biasa. Dan pastinya untuk pemirsa Bali Now juga sangat luar biasa. Karena bintang tamu kali ini akan memberi banyak edukasi di bidang seni tari khususnya. Nah, beliau adalah Jero Mangku Made Mariase, seniman tari. Nah, sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa dulu beliau. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatre. Nggih, rahayu becik-becik. Inggih, Pak Jero Mangku Made Mariase. Inggih. Nah, semoga sehat. Nggih. Semoga selalu diberi kerahayuan agar bisa terus membimbing seniman-seniman muda tari di Bali ya. Nah, Pak Jero, sebelum kita banyak membahas tentang kegiatan Pak Jero di bidang seni tari, sebetulnya apa sih latar belakang dari Pak Jero? Oh, kalau bicara latar belakang ya sebenarnya masih tetap dalam dunia ya seni tari menari. Cuma ya kalau dulu yang sebenarnya kan menari itu yang kan dari kecil. SD ya tahun 75-74 nih ke. Jadi di Singaraja itu sudah tiang masuk sanggar. Nah kebetulan guru tarinya itu perempuan. Jadi tiang itu justru orang laki tiang bertiga. Tapi ya di kliniknya ya namanya anak dulu kan namanya tari itu kan banyak wanitanya. Jadi tiang harus mengikuti tari perempuan seperti jadi istilah kurikulumnya dari tari penet, Panji Semerang, Tenun, Margopati, Nelayan, Wiranata, Trunajaya yang seperti itu. Jadi dulu tiang itu SMP ke ya tiang itu menarinya itu ya dalam tari bebanjiannya tari halusan seperti begitu karena memang gurunya memang gini. Nah, justru malah kita semenjak saya masuk ke SMKI Kokar, baru ada penyempurnaan, ada yang teknik pelegongan, bebarisan, petopengan. Nah, karena yang di SMKI itu karena sudah punya basic menari, jadi ya para guru tuh jadi mudah, oh ini sudah punya bakat, cuma menyesuaikannya cuma 6 bulan, tinggal dipoles, yang sudah dilibatkan menari, bahkan dawang dikit yang langsung tari baris yang sebenarnya tiang tuh masih belajar. Jadi tari baris itu kekuatan kakinya itu. Jadi baris macal berenam dengan kakak kelas senior, kakak kelas yang namanya kita dulu kan diajarkan untuk menghormati ya kakak-kakak. Jadi rasa minder tapi punya rasa jengah. Rasa jengah itu dari situ berangkat, setelah itu ya terpilih dalam pementasan Laki Oleh. Kebiar duduk terompong gitu, jadi termasuk pementasan ya zamannya ya TV hitam putih ya dalam cara itu ya tahun 70-an. 70-an ya itu kan istilahnya Ramayana Mahabharata. Kalau sudah di Ramayana dia udah pasti Laksmana, kalau misalnya di Mahabharata dia kelompok Pancapenawa. Nah, kudu sadu Arjuna di situ dah gitu ya gini. Menari Rajopalu itu. Nah, artinya masa-masa aktifnya dulu, masa-masa muda, masa-masa mudanya. Nah, perjalanan tiang setelah tamat dari ASTI yang dalam tanda kutip itu alumni terakhir ASTI berubah ke STSI tahun itu, sekolah seni tiang terakhir tahun 86. Nah, kebetulan dalam perjalanan itu tiang ketemu sama namanya Sultan Takdir Ali Sabana Bali Sintoyo Bungkah. Dia sering bereksperimen tuh. Nah di situ pertemuan beliau dan dia tertarik, sering diskusi, ditawarkanlah dia untuk ke Jakarta. Ke Jakarta tahun berapa nih Pak Jero? Ke 86. Tahun 86. 86 sampai 2006 yang baru balik 20 tahun yang meninggalkan Bali. Iya. Jadi sampai kadang-kadang kalau kangen kadang-kadang kita istilah homesick ya, kadang-kadang pingin pulang Pak. Ya kamu pulang lah, si anak hilang ya pulang tapi lagi kembali ke Jakarta gitu. Nah ini dari di Jakarta tiang ya banyak sudah bergaul dengan seniman-seniman. Siapa saja Pak Jero? Kalau yang di Jakarta itu di samping kita senior kita seniman Bali juga karena yang tuh pernah 2 kali dipilih sebagai anggota Dewan Kesenian.
anggota Dewan Kesenian Jakarta Iya. 2 periode. Jadi di situ kita sudah sifatnya seni kita itu sudah ke Nusantara, sudah menasional. Jadi kita tuh tidak bicara masalah seni tari Bali, tapi sudah Nusantara. Iya. Bali, Sumatera, Harus menguasai Jawa, semua tarian semuanya gitu. Nusantara. Jadi dan kita membantu gubernur untuk dalam seni budaya itu karena kan Jakarta kan jantung kota Indonesia. Jadi seni budaya untuk Nusantara itu juga harus dibangkitkan. Nah, itu bermarkas di Taman Ismail Marzuki. Wah, Nah, luar di biasa. situ Tiang kenal sama ya sebenarnya Tiang kan boleh katakan anak bawang ya. Kalau Tiang Iya. kalau waktu itu Tiang masih muda. Hmm. Jadi belum punya pengalaman gitu. Tapi, Umur berapa nih ke Pak Jero saat itu? Nikah ya sekitar 25-27 lah, Tiang belum masih kawin. muda sekali. Masih muda. Karena di Dewan Kesenian itu ada yang memang sudah senior, jadi anak yang berbakat ini kalau diasah kan menjadi istilahnya Ya. kenten. Iya. Jadi dalam itu makanya dalam kerjaan sambil belajar, kadang-kadang diskusi. Nah, ya namanya kita gini ya, kalau rapat jadi notulen, jadi menyimpulkan. Iya, jadi iya. gitu. Iya. Sambil ya nanti di situ udah kolaborasi, berkreasi. Jadi diskusinya itu yang paling penting. Betul. Bicara masalah seni. Justru yang baru di Jakarta itu baru belajar yang namanya ya secara teori ya. Kalau di Iya. Bali kan kita sudah menari, Langsung sudah dipilih, penari. sudah gini di sana. Ya, sampai dalam akhirnya 1 bulan harus dapat baca 2 buku gitu, beli buku yang suka gitu, yang baik itu jadi ya ada terpancing gitu. Iya, iya. Jadi masalah ya setika sini karena kadang-kadang kalau yang namanya diskusi itu paling tidak kita ngegongnya itu bisa iya. gitu. Sambil mendengar kadang pulang membawa satu renungan lagi kita olah Dapat ilmu. ilmu ya. Nah itu proses itu yang mahal. Iya, Kalau iya, betul. yang makin pelajari ya, termasuk berolah seni, tekniknya itu ya, itu yang mahal sebenarnya. Proses luar Prosesnya biasa. nih kan ya. Iya, Ya itu yang ketemu ya dari penari balet Ibu Yulianti Parani, pada Faisal, Mak Nungki Kusmatudi. Wow, Kebetulan yang senior. dibantu membuat kayak tari Jayaprani, Layon Sari. Iya. Beliau udah jadi Layon Dari Jogja, Sarinya. beliau Solo, nanti Jogja, Mbak Nungki. Beliaunya dari ya kayaknya Solo. dalam tanda petik kayaknya dari Solo. Ya, penari Solo. Dia kan dia penari tapi dia juga bintang film. Iya. Mak Nungki Kusmatudi termasuk sama beliau kita ya sebagai duta seni keluar kayak ke Mesir, ke Afrika sama beliau Luar negeri juga. zaman-zamannya itu ya ke ASEAN lah, ke yang ASEAN. Iya, iya. Jadi gitu. Berarti sudah melanglang buana kemana-mana ya Pak Jero Iya. ya. Dan Iya, 20 tahun di Iya, Jakarta meninggalkan Bali. Meninggalkan Bali. Nah, Oke. setelah Tiang sudah ya punya anak, jadi anak Tiang lahir semua di sana. Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi ya itu panggilan hati. Nah, di sini dah kita percaya tidak percaya nih. Yang namanya kejumput istilahnya ya. Kejumput jadi jero mangkut. Kalau Tiang kan orangnya termasuk mebuyu, Iya. a priori, apalagi juga seniman yang ingin bebas itu. Nah itu. Ya, nah Tiang soalnya di Jakarta di samping berkesenian, Tiang juga punya kelompok yang namanya yoga, meditasi. Oh, iya. Jadi Di Bali tapi di Jakarta. di Jakarta dan Tiang tertarik istilah bahasa kejawen dan konsep manual yang kaula Gusti gitu. Dari sana jadi berproses ya kita mengenal nyamuk papat yang di dalam itu, sadar papat betul. 5 panjang. Kalau di Bali kan jarang ada 4 ya. Iya. Ya. Dari sana berarti ya ada panggilan hati untuk pulang. Jadi pulang itu loh. Artinya istilah di Bali kaukinnya ya tani gitu loh. Iya. Sampai Tiang itu istilahnya kebelang anak yang pertama tamat SD. Anak kepancing Tiang masuk di Singaraja. Jadi baru Tiang sambil Tiang mempersiapkan rumah dijual ini. Bukan karena ekonomi tapi harus memang Panggilan kembali ke tanah leluhur. Ya leluhur ya di rumah. Ternyata di rumah itu ya itu tantangan itu ya namanya masuk di rumah itu kan biasa kita di rumah jadi di situ ya Tiang dari banyak keprihatinan ya dari upacara adu-adu ngaben memperbaiki merajan Tiang kesana aja pikirannya. Sampai yang namanya bisnis Tiang tuh isi megang bisnis komputer tuh Iya. pinjam dikit belikan semen istilahnya gitu. Iya, iya. Sampai akhirnya ya karena Tiang pikir ya
pemangku ngemangkin ya ngemangkin natakin gitu. Ya buat apa kalau kita ya yang kan lebih-lebih kalau punya tadi kadang-kadang beli yang semen daripada kenten awalnya. Iya, betul. Tapi tidak bisa dipungkiri itu pada akhirnya gitu. Choice pilihan. Iya, Mau iya. tidak, kalau tidak begini nah gitu Iya, di iya, dalam iya. tanda kutip ya. Akhirnya ya Kembali. ada yang nama aguron-guron Iya. pertamanya. Setelah aguron-guron, kamu harus muinten karena saya ngaji kawi suara biar masuk dalam raga dengan ini dan sebagainya. Dan kebetulan tiang tuh ngayar yang paipon tahun 2016. Iya, iya. Jadi kembali tiang keseharian tiang sebelum masuk ini, kalau di rumah tiang ya namanya sudah purna bakti, sudah pensiun. Sudah pensiun ya. Jadi tiang senang berkebun, Hmm. terus saya tanya dengan yang senang dengan menata pekarangan, dengan tanam-tanaman, bonsai yang banyak Iya. sampai ratusan di rumah. Jadi itu ya di luar ini ya itu kadang-kadang bisa olahraga buat konten tari. Buat konten tari dan Aguran viral dulu nih. sekali sekarang kontennya. Aguron-guron kadang-kadang itu Iya. dah. Jadi ya seni dengan kita bahasa kepemangkuan, tabu etika ritual, standar pemantauan, ya kita kawinkan. Iya. Diselaraskan. Diselaraskan. Iya, Arti iya. kita sekarang istilah seperti sekarang apa sih yang dicari? Betul, betul. Jadi ya hanya konsep ngayah kita di Bali itu memang mengabdi ngayah. Ngayah. Seni itu pun juga yatnya gitu istilahnya ya. Di upacara Pak Jero sarangin memenet, Pak Jero ngelejang di iya, samping ya. Mau kidong kone ya nyala nang pailen kone iya gitu, menari juga iya gitu tiang ya gini aja. Yang penting lunas seger hayu gitu. Iya, betul, betul. Seger gitu, jadi bisa memberikan yang terbaik. Nah, Iya. ya mungkin cuma kenten. Iya. Jadi apa yang membuat Pak Jero ini begitu mencintai tari? Sebetulnya apa sih sampai betul-betul di usia sekarang yang tidak muda lagi tetap eksis di dunia seni tari? Iya. Nah, lain kata ya mungkin ya secara mungkin memang ya yang namanya dunia tari itu mungkin istilahnya bahasa wiji kalau kita bicara dari dalam tuh dari kecil sudah senang satu. Buktinya setelah tiang atlet yang masuk ke pemangkuan aguron-aguron tiang dapat jedah istilahnya ya. Kita konsen ke belajar ke tatu aja ya, ke pemangkuan. Panggilan itu muncul. Sampai pernah sakit terus istri beli biar dia tetap nak taksu belinya nak ditari jangan sampai ditinggalkan. Kadang-kadang dia dalam tidur pun dia tidak gini kadang-kadang ingat dengan bayangan tari kadang lepas berlima. Gitu kadang-kadang. Karena sudah menjadi jiwa. Iya, jiwa itu jadi panggilan tuh kadang-kadang ya memori alam bawah sadar Iya, gitu. betul. Nah, sekarang diingatkan lebih dengan anak dia mengenal TikTok baru 2-3 bulan ada yang nyeping ya kayak main Iya, apa iya. gitu. Akhirnya aktif di TikTok. Akhirnya aktif gini jadinya ya semeton jadi pada komen follower banyak Iya. terus gitu dan yang paling membahagiakan untuk tiang Nike di umur yang sudah sekarang ini kan banyak doa. Ya Pak Jero lanjut semoga sehat rayu dirgayu dari ratusan ribuan ya dari TikTok, Reel, FB jadi gitu. Itu Kalau masyarakat betul-betul menerima. Dan yang menyadarkan anak ini dengan fenomena yang hadir di media sosial ini ada kerinduan. Jadi ya untuk umur-umur yang seangkatannya 30 ke atas itu tarian lama ini dia 70-an ini dia tuh mengalami. Bahkan dari tiang KKN pun di Gilimanuk waktu zaman itu, Bapak Jero yang ngajar tiang waktu tiang Bapak KKN tiang sekarang udah punya anak 3, ingin dah lagi menari gitu. Jadi dan teman-teman lama nih kan artinya dengan tiang tampil, Pak Jero rumah dia ada Mariasu nggih sampai ke rumah. Jadi ada reuni antara teman-teman lama sudah 40 tahunan tidak ketemu. Iya. Akhirnya ketemu di TikTok itu. Di TikTok ini seperti tiang dulu kan penari oleh Cok Ratih. Partner yang zaman-zaman itu penari grup Tirtasari ini Cok Ratih. Penari oleh ya. Semakin aduh ada tiang kalau melalui ke beleleng. Ayo nanti kalau di situ yuk ajak yang TikTok. Iya. Berarti luar biasa ya akhirnya medsos. Luar biasa nih seni menyatukan nih. Menyatukan di media sosial menyatukan. Nah,
Tiang sekarang melihat ya positif sekali dengan adanya medsos. Ini tergantung dengan kita, bagaimana kita memanfaatkan gitu. Nah, ternyata Pak Jero ini betul-betul memanfaatkan media sosial untuk memberi edukasi, terutama di bidang seni tari kepada penerus-penerusnya. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih bersama kami, masih bincang-bincang dengan Pak Jero Made, seorang senior di bidang seni tari ini. Pak Made, tiang lihat niki di video, setiap gerakan-gerakan tarian Pak Made ini metaksu sekali, metaksu banget. Nah, apa yang menyebabkan itu? Nah sebenarnya tiang sendiri dengan jadi follower teman-teman yang ya boleh di dalam kata-kata ya sebuah pujian ya ada kejujuran juga yang karena dia dunia medsos kayaknya kita tahu ya orang yang memang benar-benar dia ada komen dengan hatinya yang tulus, kita tahu. Dia sekarang juga belajar dari gambar sendiri. Ternyata sebenarnya metaksu itu memang kita tuh ya taksudnya kembali kita sekarang bicara masalah taksu ya. Taksu itu secara umum mungkin boleh dikatakan suatu wibawa, karisma. Jadi adanya sesuai membawakan tariannya sesuai dengan karakternya gitu. Beraura gitu bisa gitu. Tapi sebenarnya taksu itu ya ada orang bilang taksu itu datang dari dalam. Taksu itu bisa dengan mepinunasan, kadang-kadang kepercayaan kan begitu. Tapi kalau tiang ini yang bahasa mepinunasan tiang tidak pakai. Karena tiang itu sebagai tari itu ya kita berangkat ya sebagai penari itu harus menguasai teknik menari. Nah itu yang tiang pelajari pertama teknik. Harus kita itu sebagai apalagi pemula nih, jadi teknik tari harus rajin aktif bertanya kepada guru yang dipercaya seperti di sanggar itu teknik. Tapi kalau sudah di atas panggung yang namanya menari ya kita sudah tidak bicara teknik, kita sudah bicara masalah karakter sifat dari tari itu. Nah dari pemahaman karakter itu nanti muncul apa itu yang namanya roh tari, apa itu yang dinamakan taksu. Ya seperti contoh tari pendek itu sebagai tari pembukaan, penyambutan, bagaimana kita harus beramah tamah kepada audiensi, dari menari dengan tang-tang, jadi dari sana, jadi dari karakter tari pendek, tenun, payung semerah, margapati, olek, semua itu dia punya pakemnya. Jadi kalau bicara masalah taksu tidak bisa dipisahkan dengan pakem, agem, tandang, tangkep dan tangkis, wiraga, wirasa, wirama. Nah di situ dulu. Nah itu karena itu suatu penyatuannya pelebur. Kalau kita dalam menari itu sudah menjadi satu. Jadi ya belajar menari lepas pandangan. Yang kalau yang namanya dedeling, jadi kita harus kuat, jadi harus kuat gitu. Jadi harus lepas menari itu. Itu yang perlu dikuasai teknik menari. Kita menyadari bahwa dalam tari itu ya gerakannya maknawi, mengandung arti. Kita bahasa tubuh, bahasa gerak, jadi dia bagaimana badan saya, bagaimana gerakan saya, bagaimana ruang gerak saya. Jadi itu harus tahu. Jadi media tari itu adalah badan, gerak, dan ruang. Badan itu jadi kita tahu seperti ini. Oh ini badan jadi. Jadi yang kita menggerakkan itu jadi ini harus jadi jadi walaupun bergerak gini Jadi tidak hanya ini aja badan tidak gitu, tapi badannya yang mendorong. Nah anak-anak seperti sekarang itu kan gitu. Jadi ininya badannya ini tidak kurang diolah. Ya itu. Jadi ya
dan itu memaksimalkan gerak. Jadi dengan memaksimalkan gerak itu jadi otomatis nanti dengan penguasaan irama musik ini otomatis nanti roh jiwa taksu itu keluar gitu loh. Ya mungkin ya di satu sisi percaya tidak percaya seperti yang itu dari kecil menari itu kan biasa kita ngayak ke pura gitu misalnya. Jadi sebelum menari kita membakti dulu, mohon biar keselamatan, biar tenang gitu. Ini sebenarnya proses ngelinjang taksu itu. Ya, tanpa disadari. Tanpa disadari itu jadi jiwa itu ya. Oh kalau dia mendengar tuh merinding juga. Betul. Kadang-kadang kan ratu bertarung, yang kesenangan. Itu proses ngeliang taksu tuh. Di situ. Nah makanya seni budaya, adat, agama tidak bisa dipisahkan. Di mana ada seni, ada adat, ada budaya. Itu semua kita sudah melebur itu loh. Makanya kita ya jiwa rohnya tuh yang seni budaya Bali itu memang luar biasa. Kalau tiang tuh jadi benar-benar ya. Makanya tiang tuh dalam doa kadang-kadang lewat tiang menari mendoakan upacara ngaben dengan kita tuh dengan menari ngelingyang mendatangkan beliau kita menyambut dengan tari itu kita ya artinya taksu itu tidak bisa didefinisikan secara letterlek tapi dirasakan ya artinya bukan dalam seni saja, dalam bidang-bidang skill yang lain juga dari seni lukis artinya itu menyangkut masalah profesi artinya semua seperti dagang dia kan juga metaksu tuh dagang kamu dia kalau dagang jerbu coba gitu nak mau belanja gitu kan jadi keramah tamah gitu jadi jiwa rasa sosial bersaudara itu kan menarik. Dalam seni juga begitu. Kalau sudah jadi penari nyebang deh. Bagaimana metaksu? Nah itu salah satu. Jadi perkembangan untuk seni tari dulu sama sekarang perkembangannya gimana menurut Jurumang? Di satu sisi yang sangat bangga. Artinya perkembangan seni tari sekarang dengan ada lembaga pendidikan seni. Bukan hanya sekarang kalau dulu namanya Kokar Asti itu sekarang dalam sekolah gitu sudah ekstrakurikuler adanya sudah ada termasuk di desa-desa tuh ada sanggar tari dan karawitan sekarang sudah berkembang. Nah dalam tanda kutip cuma sekarang tuh kembali kepada pakem. Pakem jadinya teknik ya jadi pakem. Jadi nah memang seni itu memang berkembang, tapi jangan lupa. Jadi pakem tanya, kalau pakem dari klasik, ya klasik, kreasi, kontemporer itu harus jelas. Jadi sudah ada kotaknya. Jadi yang sekarang dengan artinya dalam tanda kutip kita sekarang seni budaya mengajarkan Bali istilahnya. Jadi ya kita tidak bisa bicara masalah ajak Bali lupa dengan masa lalu. Nah itu kan ada. Lupa kacang pada kulitnya tidak bisa. Harus justru di sini kayak awal itu ya. Artinya proses ya para leluhur kita tuh termasuk menciptakan ya begini kan. Ini harus dibangkitkan. Sehingga dalam tanda kutip yang berharap pada teman-teman yang memang berkecimpung sebagai pelatih tari gitu loh. Sebaiknya kalau menurut pendapat Tiang ya ampun itu ya Tiang lebih tertarik teman-teman ada sesama seniman yang aktif melatih itu ya ajarkanlah mereka dengan tari klasik tari seperti pendet, panji semerang jangan langsung diajarkan anak-anak baru kepada tari kreasi karena dan rima irama musiknya kita pengenalan musik dari anak-anak itu tari pendek itu sebenarnya itu halus dasar sekali tidak cepat tidak bisa anak baru itu bisa itu jadi gerakan satu ngegol gerakan dua agam kanan agam kiri gerakan tiga ngelung kanan kiri jadi ngepe jadi kembali begini melingser angsel duduk tabur bunga gitu jadi tertata ya. Jadi kalau tari-tari lama itu ya artinya kita tuh harus paham betul itu. Tari lama itu kan mana yang namanya misalnya Bungka Lawang
ngocok langsing, ada istilah pelayon, pengecet, pekan, itu tariannya itu ada bagiannya dengan irama musiknya gitu. Jadi jelas gitu loh pakemnya itu. Harus dipahami sama Harus anak-anak muda dipahami sekarang dengan juga. anak-anak, terus harus aktif. Saya diajarkan tari pendek tadi ini menggambarkan apa sih ya, nah itu Pak Guru ini menggambarkan tari apa sih, jadi dari sana dia jadi tahu paling tidak ini gini tari pendek, jadi itu istilahnya pengaksamu, ucapan selamat datang, kita menarinya harus dengan senang hati, gembira, banyak senyum. Jadi dengan anak-anak kecil itu dengan senyum itu sudah Iya, betul, jadi betul. rangsangan tuh. Iya, Jadi belajar musiknya, ini dengerin musiknya, ini enak sebenarnya. Aduh, tiang kalau pendek, tenun, gabor, dari dengar musiknya aja kayaknya rekaman batin tari itu sudah di dalam. Sudah ingin bergerak gitu sudah ya. bergerak gitu. Iya, iya, iya. Itu kekuatan tari-tari zaman Iya, ini. iya, dasarnya. Dan cara tersenyum pun ada aturannya, Pak Jero nggih? Nggih. Nah niki kalau tiang di secara pendidikan formal kan hanya kadang-kadang guru senyum gitu. Tapi bagaimana tersenyum? Nah ini kita justru didapatkan di seniman alam. Tiang masih ingat di Balai Seni Tuya Bungka Ibu Renang sebagai tokoh tari pelegongan ya. Dalam diskusi kalau senyum tuh besik dia tarik bibirnya gitu. Jadi jangan tarik keduanya, istilahnya jebet tuh. Gitu kan, jebet itu. Jadi satu aja. Yang mana aja boleh. Fokus lihat. Satu aja. Satu, tidak boleh menarik itu satu. Juga banyak agamnya kuat. Caranya dengan ditarik lubang dubur, jadi perut itu keras dia, kuat otomatis jadi. Jadi otomatis cengket gitu. Jadi dengan dia jadi ditahan tapi rileks. Dengan sudah digini jadi bergeraknya itu jadi ada rasa. Jadi ada rasa gitu. Jadi bisa ada rasa ya. Jadi kuncinya perut kaki tapi nah itu sepele kelihatannya gitu. Iya. Tapi luar biasa menentukan itu. Ada kita akan menjadi penari bagus tidaknya itu. Ternyata ada tekniknya. Ternyatanya. Ya ada di sini kalau bicara cakra. Jadi itu penggerak itu salah satu cakra juga. Salah satu cakra juga kalau kita bicara dalam tanda kutip. Makanya kalau ambrut yang agak berdiri, kalau sudah misalnya di ini ada sudah lubang tenang kita perutnya. Tapi kalau sudah lubang dubur sudah ditarik otomatis dia keras ya. Jadi otomatis sudah tidak membuat misalnya cengkeh di istilahnya Bali itu sudah langsung sudah tinggal ongkek lambung istilahnya, tinggal kalau agam kanan ini ditarik. Ditarik jadi tidak tinggal gini jadi kalau sirang mata sirang susu jadi otomatis sudah bagus. Jadi ini sudah enak sekali udah. Iya. Jadi harus anak-anak muda berarti harus tahu juga ya itu teknik-teknik dasar. Tekniknya. Makanya seperti tiang nih mengajar nih karena di istilahnya di dalam sanggar nih kan istilahnya mengajar itu sebagai sistem imitasi ya. Guru di depan, guru di belakang. Nah dari sekian deret itu jadi kan tidak bisa melihat contoh yang di depan. Jadi cara gini, ini di satu sisi ada baiknya, tapi seorang guru harus melihat anaknya jadi ditukar harus ini, jadi harus dikit terus sampai proses. Jadi sebagai ya bentuk-bentuk karakter kita kan banyak karakter. Oh ini lah cocok dari sebagai Panji Semerang. Oh ini cocok sebagai Trunojayo. Ini cocok sebagai Oleh. Kita sebagai guru tuh biasanya bisa melihat. Nah, jadi dari sana kita sudah punya bibit-bibit ya di sanggar tuh ya. Jadi nanti ya deketi kalau dia genten. Jadi dan dorongan orang tua. Karena anak bagaimanapun kalau tanpa didorong oleh orang tua kan kita sebagai orang tua jadi nah dia orang tua yang yakinkan.
Bu anaknya berbakat, bagus. Kadang tiang orang tuanya tiang ngajum. Bagus, tolong anaknya didukung. Kalau ibu mau tiang siap ngajar privat. 5 kali 10 kali bisa. Sudah bagus. Bisa. Daripada di sana 6 bulan 1 tahun 1 tarian gitu loh. Ini dengan 3 bulan sudah bisa. Aduh bapak gimana nanti pembayaran? Kalau dia jangan bicara masalah uang gitu. Jadi ya berapa yang punya, ada kadang-kadang serbu gula batang ayo gitu istilah. Karena kita ya konsep ayah ya kadang-kadang ya paling tiang itu ya rezeki itu ya pasti ada aja dari mana tangan-tangan Tuhan itu banyak gitu. Kita iya. tidak bisa dengan anak mau menari itu kita sudah senang sekali. Iya, betul. Terbayar hati kita itu. Hal-hal semacam itu. Waduh, luar biasa. Berarti ini ada apa ya istilahnya, ada jalan untuk anak-anak muda Bali untuk tahu bagaimana sih benar-benar belajar pakem tari Bali yang benar gitu ya. Iya. Makanya matur semua juga pada Bali TV, Bali Now ya. Baru tiang baca gitunya tuh sudah langsung bisa gitu. Iya. Karena saya membaca saya ini kesempatan untuk memberi edukasi, memperkenalkan diri, kadang-kadang itu. Betul. Sudah langsung oke aja. Iya. Jadi luar biasa. Ya, semua dikit ya. Sama-sama. Inge. Kita lanjut ke segmen ketiga, Pak Jero. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now. Nah, masih bersama saya Heni Shanti dan masih bersama Pak Jero Made, seorang maestro di bidang tari ya. Pak Jero ini kan boleh dikatakan adalah seorang maestro dalam seni tari. Iya. Ada ya itu predikat masyarakat ya, predikat dari masyarakat ya itu. Kalau yang sih merakan ya Made Marsha hanya beginilah iya, gitu. Tapi masyarakat sudah memberikan predikat itu sebagai maestro di seni tari. Tapi pasti ada sosok guru. Siapa yang Pak Jero anggap sosok seorang guru seni tari? Mungkin kalau bicara guru ya artinya tiang ini banyak guru jadi karena dia dari kecil banyak dari sangar namanya ibu yang pertama mengawali tiang sebagai tahu dunia tari itu namanya Ibu Arte, Bu Ngurah Arte di Singaraja. Ya kembali ya secara gini guru-guru yang namanya dalam pendidikan yang sekolah di bidang tari kan itu kan semuanya di SMK Ikokar. Termasuk yang sekarang dia ASTI, ini kerja artinya guru-guru dosen-dosen dia artinya ya tanpa mengurangi rasa hormat emang semua itu guru-guru tiang. Tapi dalam tanda kutip tiang memang dari dulu tiang orangnya itu tidak cepat puas gitu istilahnya. Jadi tiang justru tiang tuh waktu tiang baru masuk ke akademi ke ASTI tiang banyak tiang bergaul dengan seniman-seniman alam. Karena beliau kok masih hidup ya kita datangin ada kadang-kadang secara tidak langsung jadi kita datangin jadi banyak bertanya kepada guru-guru alam seperti yang tadi tiang ceritakan secara tidak langsung tiang dipertemukan dengan Sultan Kadir Ali Syabana di Balai Seni Tujuh Bunga kita berkolaborasi jadi beliau tuh mengumpulkan seniman-seniman alam dikumpul di sana. Ada Ibu Reneng, Ibu Jimat, Ibu Cenik, Sacakeng Batuan, kan? Pak Ide Bagus Ngerauku sebagai tokoh-tokoh penari zaman dulu zamannya Bung Karno, atau orang pilihan itu kan? Maestro Bali. Penari Wiranata dari Tabanan, Ibu Juru Gadung, penari Pain Semerang, Bu Juru Pusu. Di situ yang banyak. Sambil kita menari satu panggung, kadang-kadang kita menonton, kadang-kadang karena di Bali Seni kita istilahnya ngindep pagi ngopi ngeteh sambil ngobrol-ngobrol masalah seni. Jadi yang di situ mancing aja kayak emaknya begitu. Bu gimana sih ngigel panyak lu? Bu kayaknya dia bisa kene. Nah, dia keluar di situ. Nah, seperti Bu Renang terus seperti konsep bagaimana
agami teke ya ada lubang duburnya harus ditarik gitu loh. Senyum harus tidak boleh menarik bibir dua, kayaknya anak-anak pemirsa satu saja dari jadi satu aja, jangan ditarik satu aja, jadi dengan rasanya rasa senang itu sudah terpancar nanti ya. Jadi mengalir alamnya aja. Itu kecil gitu tapi menentukan. Apalagi bicara masalah ya taksu bau karisma gitu, jiwa sifat enak gitu. Ya yang perlu benar. Ya guru tiang banyak ya, jadi yang tiang sekarang kadang-kadang tiang terngiang-ngiang sekarang ya, kadang-kadang ya beliau seperti Bu Reneng, pernah dia ngasih tahu masalah ya kunci-kunci tarik, kunci-kunci gerak, tiang sebagai penari kebiar duduk, kebiar trombong, tiang banyak bergaul dan latihan ke belang singa, ide bagus. Ide bagus ke belang singa, tiang malah di sana tiang dulu tiang lomba, tiang sebagai juara sebali tarik kebiar duduk. Jadi beliau mengisi acara sebagai ya ini master gitu. Jadi di itu beliau tuh mendekati dan Dik bagus tariknya Dik gini nanti jadi dia yakin ini kamu sing juara 1 juara 2 pasti gini dong gitu. Didekati itu sampai tiang deket belajar ke rumahnya gitu. Lagi tiang teman tiang di makin beliaunya sudah dokter terkoding orang dalam tuh. Tiang diperkenalkan belajar tari baru sama Pak Muji almarhum di Singopadun ke. Seniman alam tuh cara mengajar itu beda. Baru mengajar kita diajak ngobrol, diajak makan sama-sama gitu. Jadi dia yang namanya dupe celakani selanya itu yuk kita makan sebelum menari gitu nggak. Jadi satu piring berdua nih ke. Kayak ide bagus namanya ya, kita namanya orang Brahmani kita kan gitu singkengken aja sama majik gitu diajak makan, ternyata itu apa menyatukan rasa. Ada kepercayaan antara guru dengan murid itu harus saling percaya gitu. Jadi tanpa ada rasa kepercayaan bagaimana gitu. Makanya dari sana tiang tetap secara psikologi tiang kalau anak menari tapi tiang baca latar belakangnya. Bagaimana mendekati, ajak ngobrol, ajak ngobrol dekat, jadi rasa dekat jadi mengarahkan nanti gampang, tidak kaku gitu. Sebelum kenang ben bede padahal orang tuh kamu salah, belum tapi kenang ben bede jadi dia seneng kan. Hal-hal yang kecil itu justru membawa, jadi itu yang dapatkan dari guru-guru seniman alam. Jadi ya banyak itu, jadi ya itu. Kalau sekarang tuh lebih banyak ya rekaman batin ya, memori kadang-kadang itu sangat berkesan sekali ya. Mudah-mudahan dimanapun beliau sudah jadi almarhum ya, mudah-mudahan amuring acintio beliaunya. Ya dia ya orang-orang hebat nih. Jadi namanya masih tetap ada sampai jadi sekarang. Namanya sampai sekarang dia biar bagaimana? Jika kalau itu orangnya saya lagi cara sedih kalau mudah-mudahan tuh penghargaan seni. Jadi kita tuh ya istilahnya seperti sekarang kan istilah tidak hanya cukup gitu ya, artinya hal-hal yang memajukan seni Bali ini perlu dia istilahnya, artinya ya semacam apa namanya ya bulanan kayak apa kayak gini dia mengatakan tuanya dia tuh istilahnya tidak ada penghargaan secara materi. Itu yang jadi masalah ya. Yang sangat harapkan sekali artinya terutama di sini kan satu mungkin kita perlu sekali kita punya apa namanya para dermawan nih. Dalam bidang seni itu para dermawan yang sukses dalam bisnis ya karena sekian persennya ya untuk seni budaya mudah-mudahan biar jadi seniman-seniman yang kreatif kita cuma yang membawa nama harum Bali itu tetap diperhatikan jadi nama mereka tuh walaupun mereka tidak ada terpatri istilahnya terpatri itu memberi penghargaan yang sangat luar biasa itu jadi karena ilmunya masih ada sampai sekarang ilmunya seperti yang sekarang itu yang kan talenta talenta dari beliau yang mengajarkan ke anak-anak gitu sebenarnya
Ya, misalnya Tian hanya sebagai mediator saja, ya sebenarnya ilmunya taksunya dari sana. Dari beliau yang sudah tiada. Iya, jadi kalau bicara taksu ya guru-gurunya itu Nggih. secara ya Menuntun kita tuh, karena Tiang tuh selalu Tiang deket nih. Kadang-kadang kita ya ingat kita doakan gitu, Iya, kadang-kadang yang seperti itu. luar biasa. Jangan kita sebagai guru nih, jadi Dumugi beliau itu pemerintah bisa bekerja sama, bisa Nggih. memperhatikan Nggih, memperhatikan jasa-jasa beliau-beliau. jasa-jasanya, Nggih. nggih. Iya. Nah, ada juga nih Ki, Pak Iya, Jero, iya, iya. dengan adanya fenomena joget porno, joget porno dan joget apa koplo Joget mungkin. koplo, saya Ya, apa tanggapan nih? Pak Jero penapi? Di satu sisi ya artinya kita tuh sebagai tua sekarang sudah berumur, memang seni itu memang perubahan yang kekal. Tapi ya istilah kalau nak bantu jangan jor-joran lah. Artinya kita tetap istilahnya ya, artinya yang namanya joget itu seni tari pergaulan. Bagaimana jadi istilah antara joget dengan pengibing gitu ya. Artinya romantis memang ada. Harus ada tetap. Harus ada memang itu bumbunya, tapi harus estetik. Karena estetika itu. Kayak misalnya kalau dulu itu kan istilah joget itu pasti mesti istilah nak balik orang ngegol atau ngegol gitu. Ngegol gitu. Itu ada seninya jadi ampun egolan dari sini jadi kelihatan. Ada aturannya. Jadi ada aturannya dia. Kalau ngelak-ngelak jadi tapi istilahnya akhirnya bukan ditambah-tambahin dengan gerak patah-patah, memang dia membangkitkan. Dan ini joget dulu itu dengan koplo ini ya, kalau Tiang bilang bedanya gitu. Kalau joget dulu martabat seorang joget itu luar biasa. Dan menjadi joget itu biasanya dipilih oleh desa adat, betul jadi di orang-orang pilihan gitu. Orang pilihan. Dan dia pengembangan, jadi gerak-gerak pencak silat ya kan diajar. Karena joget itu dengan dicolek pantat itu sudah suatu harga diri itu. Bisa nangkis zaman mungkin. bila nangis dia kalau sudah habis nari dia bisa nangis zaman dulu. Iya. Jadi kipas itu dia masih ingat ya, kadang-kadang ada jarum kalau ada misalnya pengibing nakal dengan kipasnya itu aja Jadi dia tuh dia menari tapi tetap jadi ada dasar silat ya. Dia memang benar-benar artinya juga ongar namanya gelungan itu. Dia tuh dia menunduk sesenyum tapi juga jangan sampai kena gitu. Dia ini tapi ini awas ini tapi dia jadi joget itu dalam pengertian diplomatis juga dia. Iya. Jadi makanya beda nih, jadi ya joget-joget tidak seperti sekarang. Aduh, jadi kita sekarang bicara masalah seni budaya keagungan. Jadi Bali sudah terkenal dengan seninya ke mancanegara. Jadi dalam tanda kutip, jadi dalam dengan joget koplo dengan ini kadang-kadang yang viralnya luar biasa. Jadi orang jadi bisa maaf ya boleh dikatakan jangan sampai merusaknya. Nah, seperti ini sekarang tuh kita tetap bijaksana tidak menyalahkan jogetnya karena ada tuntutan tapi dia deketi gitu loh, bagaimana gitu menghaluskan geraknya, jangan sampai ini, arahkan dia. Bila perlu kita punya tim gitu loh, apalagi sekarang sudah viral di media sosial kan gampang memanggil, nasihati dia. Nasihati diarahkan gitu, jadi dia untuk ya kamu penari joget membawa nama dari keluarga, desa, Bali sampai Indonesia, Nusantara akhirnya kan Pak biar gini jadi harus ada pembimbing. Ya tanggung jawab moral lah akhirnya. Betul. Jadi nah seperti begini ini ya kita ya dalam seni budaya itu saya berharap kita memang seperti saya diberikan ruang edukasi tapi cuap-cuap sendiri tanpa dibarengi oleh ya teman-teman ya seniman pencinta seni, para budayawan yang dia memang
punya suatu tulisan, arti pemikirannya yang ini para staf fungsionaris di pemerintahan mohon dirumuskan gitu. Jadi joget koplonya ini biar ya diperhalus lah. Penarinya cantik, emang cantik, kita tidak memungkiri nge. Cantik-cantik sekali nge. Tapi kecantikannya itu jangan disalahartikan ya. Ya wanita Bali keren loh sebenarnya dari zaman dulu ya. Bahasa Dewi Kasih kan, wah orang Bali itu luar biasa. Luar biasa, iya. Tapi memang harus dibenahi, ada pembimbingnya. Diarahkan, kita ya menyalahkan karena ini suatu proses nih. Tanpa diarahkan nanti dia sadar sendiri ya. Dan dia juga kan artinya kan tidak selamanya. Iya, betul. Aduh, itu berarti masalah penting juga. Iya, masalah penting ya, juga. Semoga bisa membuat konten-konten untuk membenahi Nike juga kan. Iya, makanya seperti tiang Jero Mangku. Seperti yang Niki kan tiang sebenarnya malu tari perempuan, tapi dengan panggilan ya. Dan kebetulan tiang tuh mengerti kembali masalah pakem ya. Pakem, tandang, tangkep, tangkis, yang namanya encah, cerengung, belajar senyum gitu ya, niket yang dari para guru tiang ya itu yang tadi sebutkan tadi itu jadi harus benar-benar di sini ya sebagai seniman tari yang akan berkembang menjadi penerus generasi. Seperti ya Pak Jorin kan apa artinya sudah tua, sebentar lagi juga sudah istilah mamut. Jadi ya kalian lah seniman muda nih harus benar-benar mau belajar ya. Bagaimana karakter sifat tarinya itu yang mengedo. Jadi itu ya tandang, tangkap, kagem itu ya harus benar-benar pakemnya itu harus tari A, tari B harus kita tahu itu. Ya beda dengan konsep kita namanya tari kontemporer ya. Kontemporer itu jungkil balik tidak apa. Tapi itu pun harus ada ide tema, strukturnya harus jelas. Tidak sekedar jungkil balik, dia itu kan jadi dari ide tema kenapa dia jungkil balik dia punya alasan. Nah itu. Berarti luar biasa ya. Ya kontemporer ya. Nah, kita itu pesan-pesan berarti dari Pak Jero Mangku Made supaya generasi penerus seni tari, terutama seni tari Bali ya benar-benar harus tahu pakem, jangan meninggalkan pakem. Itu yang penting ya. Dan harus tetap sebagai seniman harus tetap beretika. Itu yang penting. Nah, etika, disiplin dan jangan mudah menyerah. Proses itu adalah mahal. Pak Jero sampai sekarang masih belajar. Karena ya manusia itu tidak yang sempurna, kita terus menata diri, belajar. Dari kecil belajar sampai sekarang juga belajar. Terus belajar. Ya, proses itu mahal untuk menjadi the best ya, belajar dan mengedukasi. Matur suksema Pak Jero Made, Dumogi semakin membuat banyak konten-konten yang mengedukasi para anak-anak muda yang mulai belajar nari. Astung kare jadinya mudah-mudahan artinya ya jadi pemirsa di ini secara oral yang belum nanti sudah disiarkan biar nanti ya ada Bali Now loh. Iya betul. Jadi gini istilahnya secara oral yuk tonton lagi yuk gini jadi betul. Menularkan tular itu ya. Iya yang penting edukasinya juga. Matur suksema ditunggu video-video berikutnya. Ditunggu juga tari-tari mungkin yang bisa selain tari-tari yang dulu mungkin kontemporer juga mungkin akan dibuat. Mudah-mudahan nanti kita jadi berproses sekarang kita membenahi masalah pakem dulu. Nanti setelah ini sudah gini ya baru. Sebagai selingan misalnya kita kolaborasi. Malah yang tertarik dengan musik Banyuwangi bagus sekali. Kalau musiknya tuh dengan diberikan sentuhan tari Bali ya dalam tanda untuk hiburan. Betul. Jadi kita punya ide ya tidak apa. Jaipong ke Sunda itu bagus sekali karena seni itu menyatukan. Iya, tarian Nusantara. Matur suksema, sukses ke depannya Jero Mangku. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun hal-hal baik yang kami bincangkan tadi bisa memberikan pesan yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.